syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pimpin doa kita hari ini dipimpin oleh yang paling ganteng. Saudara Ojek silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan mengabsen dulu. Ibu akan mengabsen Zulian Adil, Jumratul Az-Zahra, Sulastri, Jumratul Hasanah. Sakit apa kira-kira? Makanya kalau naik motor tuh hati-hati. Iya, Bu. Muhammad Rizwan. Semoga yang sakit segera disembuhkan dan kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan metode diskusi, nanti kita akan diskusi ya. Pembelajaran menggunakan proyek. Nanti ada soal yang diberikan oleh Ibu, kalian mencari dan menganalisis sendiri di buku kalian. Nah, peserta didik dapat memahami konsep dasar asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis rempah di Nusantara serta mengevaluasi manfaat atau penggunaan rempah tersebut pada masa nenek moyang jalur rempah dan masa sekarang. Jadi hari ini kita belajar tentang rempah. Anak-anak kuliner tentu tahu apa itu rempah kan? Iya. Ya. Nah sekarang coba bantu Ibu. Apa saja nama rempah yang dijadikan bumbu masak dimulai dari satu orang? Yang jadi apa nih? Cabai ya. Bawang merah. Bawang putih. Cengkeh. Biasanya bawang merah dimasukin untuk masakan. Ya, kunyit biasanya digunakan untuk apa? Kunyit biasanya digunakan untuk apa? Untuk pewarna alami makanan. Daun salam biasanya manfaatnya itu untuk apa? Untuk memperharum makanan. Iya, untuk beri tepuk tangan untuk kelas kuliner. Ya, rempah-rempah. Nah, pelajaran kita hari ini tentang jalur rempah praaksara. Di mana pada zaman dahulu, pada zaman praaksara ada jalur rempah. Jalur rempah itu punya singgahin bojone kilau dagakai rempah untuk
dapur ya. Selanjutnya, nah, kenapa jalur rempah bisa muncul? Kenapa jalur rempah bisa muncul? Jawabannya Adanya kebutuhan rempah-rempah dari berbagai bangsa. Sejak dulu itu, ini Kalimantan anak, di sini Kalimantan, di Jawa penghasil lada. Di sini apa yang bocor lada? Biasanya bahasa Bima lada itu apa? Iya, bahasa Bima lada itu saha Jawa. Apa yang katakan pakai saha Jawa kalau orang Bima lada itu? Cabai Jawa. Iya, pintar sekali karena ada pedes-pedesnya gitu, bukan kayak ojak, ada manis-manisnya gitu. Itu unes ngai bojone kilau daga kai rempah untuk jalur perdagangan bagi rempah dari titik nol Nusantara sampai ke benua Eropa. Nah, ini jalurnya anak-anak. Ini jalurnya. Jalur rempah atau disebut spice road merupakan apa itu rempah? Rempah itu yang memiliki aroma. Biasanya aroma rempah itu berbeda-beda. Aroma cabai berbeda. Aroma kunyit berbeda. Aroma bawang berbeda. Masing-masing rempah itu iya, aroma jahe berbeda. Kalau aroma ozon beda. Oh, beda. Haruman rempah apa haruman ozon? Ya. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, sekarang diperhatikan. Jenis rempah ada 7 jenis rempah yang menjadi kekayaan Indonesia. Seperti tadi, sebutin ulang apa tadi? Lada. Nih, ada cengkeh, kunyit, ada jahe. Lada di Indonesia, tanaman lada tersebar di Aceh, di Jambi, di Kalimantan Barat, seperti peta tadi yang ibu tampakkan di depan tadi. Ini ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Nah, cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku. Maluku berarti dari arah ya yang timur. Maluku sana dari sini. Maluku itu dari arah timur sana. Cengkeh itu pernah menjadi rempah populer. Iya, pernah menjadi rempah populer karena dia itu mahal sekali.
dengan jalur rempah? Oh, ada apa yang dimaksud dengan jalur rempah? Terima kasih. Ada yang menanggapi? Nggak ada? Atau ibu yang menanggapi ya? Iya. Jalur rempah itu, nah, merupakan jalur yang melewati maritim atau lautan. Dia tidak menggunakan jalan darat, tapi menggunakan jalur laut. Itulah namanya jalur rempah. Dimulai dari titik nol. Tadi titik nol mana tadi sebentar. Nah, dimulai dari titik sini sampai keluar dari wilayah sini menuju misalnya dari Maluku, kemudian ke Jazirah ke India, kemudian ke Jazirah Arab. Nah, itu melewati jalur-jalur tersebut. Rempah itu beredar sampai ke Eropa. Nah, apakah ada pertanyaan lanjutan atau kita langsung mengerjakan LKPD? Iya. Yang semangatnya Tiara, apakah kalian siap mengerjakan LKPD? Menjelang istirahat atau tidur begini ya, jangan ngantuk. Iya. Walaupun saatnya memang sekarang waktunya tidur. Ya, ibu bagiin LKPD ya. Ya, kita bagikan LKPD. Bentar ya. Sabar sebentar. Ini kelompok apa ini? 1. Oh, kelompok 2. Kelompok 3 ya? Seperti perjanjian awal kita. Silakan. Oh, kelompok 1. Sebentar ya. Bentar lupa ya. Udah, Ibu. Oh iya, ibu tuh di rumah pasti ya. Ya. Ibu beri waktu kalian berapa kontrak waktu kita 10 menit atau 15 menit? 15 menit. 15 menit ya. Ibu percayakan kalian mencari jawabannya lewat HP. Nggak apa-apa pakai aja HP. Kita referensi pelajaran tidak kalian dapatkan dari buku. Ozan tolong bagi hotspot, temannya nggak ada hotspot. Ibu hotspot dong. Iya, nanti ibu nyalain hotspotnya. Nah, tugas kalian mencari, bentar, mencari atau menganalisis, untuk kelompok 1 ya. Nah, tugas kalian, nah, soal yang didiskusikan mengapa rempah menjadi penting di masa Indonesia. Yang kedua, identifikasi dan analisisnya tentang cengkeh. Ini kelompok 1. Tugas kelompok 2 sama aja dengan nomor 1-nya, cuma yang nomor 2 mereka mengidentifikasi tentang lada. Nah, begitupun nomor 3, kelompok 3 tentang kapu lada. Sekarang kerjakan. Cari aja di HP, enggak apa-apa ketika kalian tidak mempunyai referensi dari buku jawabannya. Nah. Iya, memang izin dong. Saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jalur rempah? Oh, ada apa yang dimaksud dengan jalur rempah? Terima kasih. Ada yang menanggapi? Nggak ada? Atau ibu yang menanggapi ya? Saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jalur rempah? Oh, ada apa yang dimaksud dengan jalur rempah? Terima kasih. Ada yang menanggapi? Nggak ada? Atau ibu yang menanggapi ya? Iya. Jalur rempah itu, nah, merupakan jalur yang melewati maritim atau lautan. Dia tidak menggunakan jalan darat, tapi menggunakan jalur laut. Itulah namanya jalur rempah. Dimulai dari titik nol. Tadi titik nol mana tadi sebentar. Nah, dimulai dari titik sini sampai keluar dari wilayah sini menuju misalnya dari Maluku, kemudian ke Jazirah ke India, kemudian ke Jazirah Arab. Kelompok 3 ya.
Ayo kerjakan, kalau ada yang tidak mengerti tanya itu ya. Iya. Iya. Kasih waktu 10 menit ya. Tadi sudah berjalan 5 menit. Kakek di bertanya si Ada yang sudah selesai kelompok? Ada. Ya, kelompok 1 mau presentasi? Ya, silakan. Maju aja, jangan maju 2 orang ya. Maju. Maju semua. Maju semua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari analisis soal yang telah kami diskusikan. Pertama, mengapa rempah menjadi sangat penting dalam lini masa sejarah Indonesia? Jawabannya 1. Terigu tingginya harga rempah di pasar dunia sejak abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai tergerak mencari wilayah kepulauan penghasil rempah-rempah hingga kemudian mencapai wilayah Nusantara. Dalam usaha mencapai rempah-rempah itu, mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai bangsa di dunia dalam satu jaringan perdagangan global. Yang kedua, hal tersebut terjadi karena komoditas rempah yang berasal dari banyak kepulauan di Nusantara terlibat lalu lalang dalam perniagaan masa lalu sehingga menjadi salah satu rute budaya yang dikenal sebagai jalur rempah. Yang ketiga, harga rempah-rempah bisa semahal dengan harga emas atau gold, sehingga mereka membutuhkan
populer dan mahal di masa awal ekspansi produktif. Waktu itu harga cengkeh sama dengan harga emas karena harga cengkeh yang sangat mahal. Oleh sebab itu selalu diburu oleh penjajah Eropa. Selanjutnya apakah ada yang mau Ada yang bertanya mau lagi? bertanya kembali kelompok yang mana? Iya, silakan Kak, berdiri Kak. Dari kelompok mana? Jelasin kelompok. Dari kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok kedua ingin bertanya. Pertanyaannya, apa saja pengaruh jalur rempah? Apa saja pengaruh jalur rempah? Jawabannya adalah selain memberitakan menjadi Suaranya wilayah kasih strategis beres, dan besar sedikit. kegiatan Suaranya gampang. perdagangan, keberadaan jalur rempah juga memberitakan dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu meliputi interaksi budaya, politik, serta agama. Ya. Ada yang sudah ada? Kita beri aplaus untuk kelompok satu. Silakan. Terima kasih ya. Tutup dulu nih anak. Tutup dulu. Kami tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari temannya tadi bagaimana tentang rempah ya, bagaimana cengkeh itu menjadi sangat mahal setara dengan gold. Apa itu gold? Ternyata harga cengkeh itu mahal seperti gold. Dalam bahasa Inggris itu digunakan gold, yaitu emas. Nah, apakah tugas kalian semuanya sudah selesai? Kumpulkan di depan ibu sini. Kumpulkan perhatian satu kelompok. Bawa di meja ibu biar ibu kasih nilai.
Itu sudah selesai. Aduh, foto mana? Sudah?